Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahya Kamila Maulida. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai administrasi sistem dan beberapa tutorial untuk menginstalasi dan mengkonfigurasi. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu tugas-tugas dari seorang administrasi sistem. Nah, jadi tugasnya itu yang pertama yaitu menginstal dan mengkonfigurasi server. Yang kedua, menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi software. Yang ketiga, membuat dan mengatur user. Yang keempat, backup dan restore data atau file. Yang kelima, mengkonfigurasi keamanan aplikasi. Nah, itu tadi beberapa tugas dari seorang administrasi sistem. Selanjutnya, apa saja yang akan kita bahas mengenai langkah-langkah software yang akan kita install itu. Yang pertama, kita akan menginstal VirtualBox. Nah, yang kedua, kita akan menginstal OS Linux yaitu Debian di sini. Yang ketiga, kita akan menginstal domain name server DNS. Yang keempat, dan kita akan menghubungkannya juga, mengatur, men-setup klien dan server. Lalu yang kelima, kita akan men-setup remote access SSH. Dan yang terakhir, kita akan men-setup file transfer protocol. Nah, sebelum kita melakukan instalasi VirtualBox, kita perlu tahu dulu apa itu VirtualBox. Nah, VirtualBox adalah sebuah software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk misalkan kita ingin mengganti sistem operasi kita, tetapi kita masih ragu dan ingin mencobanya terlebih dahulu. Nah, untuk itu solusinya kita bisa menggunakan VirtualBox, karena di VirtualBox ini kita bisa menggunakannya seolah-olah seperti nyata. Nah, jadi kita bisa melakukan seperti kita sudah menggunakan OS sungguhan pada laptop kita, seperti itu. Langsung saja kita ke tutorialnya. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mendownload VirtualBox terlebih dahulu. Untuk mendownload VirtualBox ini, kita buka browser, lalu kita ketikkan download VirtualBox. Lalu kita buka link yang paling atas ini. Nah, lalu di sini ada berbagai pilihan disesuaikan dengan OS yang kita pakai. Nah, kalau Windows tinggal pencet saja di sini, maka VirtualBox akan terinstall. Nah, berhubung saya sudah mendownloadnya, jadi kita tinggal melakukan instalasi. Nah, untuk instalasinya kita klik kanan, lalu Run as Administrator, atau mau diklik 2 kali juga bisa. Nah, di sini kita next saja. Ini juga next. Ini memilih lokasi untuk penyimpanannya. Ini juga next aja. Lalu kita pilih yes, lalu install. Selanjutnya kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita pencet finish. Nah, maka ini sudah selesai, kita menginstal VirtualBox-nya. Selanjutnya kita akan masuk untuk menginstal Debian, Linux Debian-nya. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu Debian Linux Debian maksud saya. Nah, sebelum kita lanjut ke instalasi Linux Debian, ada baiknya kita tahu dulu apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi atau operating system adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab untuk mengatur atau mengontrol perangkat keras atau hardware dan menjalankan perangkat lunak atau software dalam suatu sistem komputer.
source. Nah, jadi Linux ini bisa digunakan oleh siapapun dan siapapun juga bisa untuk mengembangkannya. Selain itu, Linux ini juga sifatnya gratis. Nah, lalu di dalam Linux ini terdiri dari beberapa distribusi yang biasa disebut dengan distro. Nah, salah satu distro dari Linux ini adalah Debian. Nah, Debian inilah yang akan selanjutnya kita lakukan instalasi. Langsung saja kita masuk ke instalasinya. Nah, setelah kita sudah tahu apa itu Linux Debian, nah selanjutnya di sini kita akan menginstalasi Debian-nya. Jadi kita pilih new di sini. Lalu kita isikan name-nya dengan terserah saja, boleh nama kita, boleh Debian atau apapun itu. Nah, di sini saya gunakan nama saya saja. Lalu di sini versionnya, kalau kita mau menginstal Linux, tentu saja kita isi dengan Linux. Lalu mohon maaf tadi tipe, sekarang versinya. Nah, karena kita ingin menginstal Linux Debian, jadi kita pilih Linux Debian. Oke. Nah, 64 bit ini disesuaikan saja dengan laptop kita. Jika 32 bit, ya pilih yang 32 bit. Next. Nah, di sini mengatur memory size, ukuran memori. Nah, saya akan menggunakan 1024 saja karena ini ukuran memori yang sudah direkomendasikan. Jika ingin disesuaikan lagi, boleh-boleh saja. Selanjutnya hard disk di sini, create a virtual hard disk now. Lalu hard disk file tipenya FDI, VirtualBox disk image. Next, lalu di sini saya memilih Dynamical Authenticated, next aja juga. Nah, lalu di sini kita menentukan file location dan size-nya. Nah, jadi file location-nya akan berada di C. Lalu size-nya 8 GB. Nah, ini juga tidak akan saya rubah-rubah karena 8 GB ini memang sudah direkomendasikannya. Jadi kita gunakan saja sesuai dengan rekomendasi. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita setting terlebih dahulu. Buka setting, lalu kita ke bagian storage. Nah, di sini ada empty, kita set yang empty ini, CD. Nah, di sini kita buka pada ini, kita masukkan Debian-nya. Nah, jadi di sini saya akan menginstalasi Debian 10. Nah, lalu kita atur networknya, atur jaringan. Kita pilih Brigade Adapter. Nah, karena kita ingin Debian ini menjadi servernya sendiri, memiliki servernya sendiri. Lalu kita oke. Sudah, kita pilih start untuk melakukan instalasi Debian-nya. Nah, di sini kita pilih disknya. Sekarang kita menginstal Debian 10, kita isi dengan Debian 10, lalu start. Nah, lalu di sini kita pilih yang install karena kita ingin menginstalnya secara lebih manual. Lalu setelah itu kita memilih bahasa selama kita melakukan instalasi. Di sini terserah saja, boleh Indonesia, boleh Inggris. Di sini saya memilih Inggris. Lalu di sini country-nya saya pilih United States, menyesuaikan bahasa tadi. Lalu keymap to use-nya American English, supaya kode-kodenya nanti itu bisa lebih mudah, lebih sesuai dengan yang biasa kita gunakan. Kita tunggu loading. Nah, setelah itu kita akan mengisi hostname-nya. Di sini hostname-nya boleh Debian saja, tidak diganti, boleh. Tapi saya akan menggantinya menjadi Cahya. Continue. Lalu domain name ini kita kosongkan saja. Langsung enter saja.
Nah, lalu di sini root password. Nah, untuk root password di sini akan kita kosongkan karena setelah ini akan ada di mengisi password lagi. Nah, kenapa kita kosongkan yang pada password di sini? Supaya Debian kita ini bisa menjadi super user. Jadi langsung kita enter saja. Ini juga enter saja. Lalu di sini kita memasukkan full name kita, nama lengkap kita. Nah, di sini penulisannya boleh huruf besar, huruf kecil digabung, boleh menggunakan spasi juga. Lalu di sini username. Username-nya harus menggunakan huruf kecil dan sangat dianjurkan untuk satu kata saja dan tidak boleh menggunakan spasi. Nah, di sini username-nya juga bebas. Saya menggunakan Cahya saja. Lalu di sini kita akan memasukkan password. Nah, di sini kita isi passwordnya. Gunakan password yang mudah untuk kita ingat karena ini akan digunakan secara terus-menerus untuk masuk ke root nanti. Nah, di sini kita retype passwordnya, continue enter. Lalu kita tunggu lagi loading. Lalu di sini select your time zone. Nah, memilih waktunya, pilih sentral. Nah, di sini partitioning method. Nah, di sini akan saya pilih guided as an entire disk. Nah, partition ini artinya kita membagi hard disk kita menjadi bagian-bagian yang kecil. Lalu di sini men-select disk to partition. Nah, memilih disk untuk partisi kita tadi. Nah, jadi ini cuma ada satu pada milik saya ini. Nah, ini nama hard disk kita itu ATA VBox hard disk. Nah, itu. Lalu partition same. Ini pilih yang all files in one partition karena ini yang direkomendasikan untuk pengguna yang baru. Lalu di sini kita mengecek apakah sudah sesuai. Di sini kita pilih finish karena kita sudah selesai. Nah, lalu di sini ditanya tuliskan write the change to this. Nah, di sini kita pilih yes saja. Nah, lalu di sini menunggu loading lagi. Nah, lalu di sini apakah kita ingin men-scan CD atau DVD lainnya? Nah, di sini kita pilih no saja. Karena kalau kita milih yes, nanti sumbernya nanti akan berasal dari CD atau DVD tadi, sedangkan kita inginnya dari yang lainnya seperti internet. Lalu di sini Debian Archive Mirror Country. Nah, jadi di sini memilih cermin mirror negaranya. Jadi dipilih sesuaikan dengan negara kita. Jadi kita akan memilih Indonesia. Lalu di sini pilih debian.org karena kita menginstal Debian. Untuk HTTP proxy kita kosongkan saja karena kita tidak menggunakannya. Lalu kita tunggu lagi loading. Selanjutnya, jika muncul participate in the package usage survey, di sini kita pilih yes. Pada bagian software selection ini, kita akan membuat tampilan dari Debian yang kita install ini, sehingga di sini kita hapus saja yang Debian desktop environment-nya. Ini dengan tekan spasi, lalu yang print servernya kita hapus juga karena di sini kita hanya ingin menjadikan kita sebagai server. Continue. Nah, di sini kita ditanya apakah kita akan menginstal group bootloader to the master boot report. Nah,
di sini kita pilih yes karena agar laptop bisa melakukan booting. Nah, di sini kita akan memilih device for bootloader installation. Jadi penyimpanannya kita pilih yang Mata Freebox hard disk karena ini adalah hard disk dari VirtualBox kita. Bentar lagi, ini sudah tahap finish. Nah, ini finishing the installation, continue, enter. Nah, maka jika sudah seperti ini, maka kita sudah selesai melakukan instalasi Debian 10 tadi. Ini kita akan masuk ke root dan kita akan mengganti password untuk root tadi. Nah, di sini kita login dulu, isi sesuai dengan username kita tadi. Nah, lalu untuk masuk ke rootnya kita tuliskan sudo su, masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, karena kita mau mengganti password, kita tuliskan passwd. Nah, lalu bikin passwordnya. Lalu jika sudah, maka kita sudah berhasil melakukan instalasi Debian dan mengganti password tadi. DNS kepanjangannya adalah Domain Name System. Nah, DNS adalah salah satu metode mengkonversi IP address yang berupa numerik angka menjadi suatu domain yang berbentuk alfabet. Nah, karena kita ini biasanya sulit untuk mengingat angka-angka yang panjang itu, sehingga dikonversikan menjadi domain yang berupa alfabet kata tadi, sehingga kita lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, langsung saja kita ke tutorial instalasi dan konfigurasinya. Ini kita akan mengecek terlebih dahulu IP address kita dengan mengetikkan IPA. Nah, jadi di sini kita catat IPA kita yang inet 192.168.43.146. Nah, ini adalah IPA kita. Setelah itu kita akan masuk ke interface dengan mengetikkan nano etc network interface, enter. Nah, di sini kita akan melakukan setting auto LO, ini sudah benar saja. Lalu di sini kita ganti menjadi auto enp0s3, terus di sini ifs enp0s3 inet static. Kita ganti DHCP-nya menjadi static. Lalu kita di sini akan menambahkan address kita, IP address tadi, address 192.168.43.146. Nah, lalu kita perlu menambahkan juga netmask, yaitu 255.255.255.0. Lalu kita perlu menambahkan gateway. Nah, dari mana kita mendapatkan gateway ini? Kita perlu mencarinya di CMD. Kita cari di CMD, command prompt. Lalu kita ketikkan ipconfig. Nah, kita lihat pada bagian wireless LAN adapter Wi-Fi. Nah, di sini ada default gateway. Nah, default gateway ini 192.168. Kita catat juga 192.168.43.1. Oke. Lalu kita masukkan di sini 192.168.43.146.
Kalau sudah, kita simpan, Ctrl S, Ctrl X. Lalu selanjutnya kita akan merestart dengan mengetikkan systemctl restart networking. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil melakukan restart. Selanjutnya kita akan mengupdate dengan mengetikkan apt update. Nah, sebelumnya tampilan ini disebut juga dengan tampilan TTY. Jadi ini akan terus seperti ini. Sudah selesai. Lalu kita akan mencoba ping debian.org. Nah, jika seperti ini berarti kita sudah berhasil melakukan ping dan dia akan terus berjalan seperti ini. Untuk menstopnya, kita Ctrl C. Lalu kita coba lagi dengan memping, misalkan kita ping google.com. Nah, sudah berhasil juga. Kita Ctrl C lagi untuk menstopnya. Lalu kita akan lanjut menginstal bin 9 DNS dengan mengetikkan apt-get install bin 9 DNS utils pakai S min y. Nah, y di sini adalah yes supaya proses install ini langsung lanjut terus menerus tanpa ada pertanyaan yes or no lagi. Kita tunggu loading. Nah, sini ada tulisan done. Berarti kita berhasil melakukan install bin 9 ini. Nah, ya, sudah sampai di sini berarti kita sudah berhasil melakukan install di bin 9-nya. Lalu kita akan masuk ke Debian dengan mengetikkan cd etc bin garis miring. Sudah. Lalu kita ingin mengecek folder-folder atau direktori yang kita punya. Nah, kita ketikkan ls. Nah, di sini kita sudah punya db127 dan db lokal. Nah, ini yang ingin kita gunakan. Dan yang lainnya juga ada yang kita gunakan juga nantinya. Tapi sekarang kita ingin mengcopy db127 ini ke db192. Jadi ketikkan cp db127 spasi db.192 enter. Sudah berhasil. Lalu kita ingin mengcopy db lokal ke db cahya. Nah, ini nama saya sendiri, jadi bisa disesuaikan dengan db yang diinginkan. db lokal spasi db.cahya. Jika sudah, selanjutnya kita akan masuk ke nano name.conf.local. Di sini kita akan menambahkan zona. Jadi kita ketikkan zone, petik cahyakamila.com. Nah, ini kita buat saja, terserah, bebas namanya, tambahkan.com. Lalu buka kurung, lalu di tab tipe master, titik koma, enter. Tab lagi, file, spasi, etc bin db.cahya, petik, titik koma, enter, tutup kurung, titik koma. Lalu kita tambahkan lagi zona untuk IP address di sini. Nah, di sini penulisan IP address-nya terbalik. Jadi tadi IP address kita balik 146
in strip addr.arpa. Ketik, buka kurung kurawal, lalu kita tab tipe master, titik koma, lalu file, ketik lagi etc bin strip db.192, ketik, titik komanya jangan lupa, lalu kurung tutup, titik koma. Jika sudah, kita Ctrl S simpan, lalu Ctrl X. Selanjutnya kita akan masuk ke db.cahya dan mengetikkan nano db.cahya. Nah, di sini kita ingin mengganti localhost dengan yang sudah kita buat tadi, yaitu saya membuatnya cahyakamila.com. Nah, untuk mengganti ini kita pilih replace. Nah, dengan menekan Ctrl dan garis miring terbalik. Nah, lalu di sini tuliskan localhost karena localhost yang ingin kita ganti. Enter. Replace with cahyakamila.com. Enter. Nah, di sini kita tekan A karena kita ingin mengganti semuanya yang localhost itu dengan cahyakamila.com. Sudah. Jika sudah, selanjutnya di sini kita sesuaikan IP address kita di sini. Nah, kita ganti 192.168.43.146. Jika sudah, kita simpan. Nah, untuk menyimpan ini sebenarnya ada dua cara, bisa dengan Ctrl Shift lalu X tadi. Nah, di sini ada lagi satunya Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan masuk ke db192 dengan mengetikkan nano db192, Enter. Nah, di sini kita juga akan mereplace localhost menjadi cahyakamila.com. Seperti tadi lagi, Ctrl garis miring terbalik, kita tuliskan localhost, Enter. Replace with cahyakamila.com, Enter. Kita tekan A untuk mengganti semuanya. Lalu di sini kita akan mengganti yang ini. Kita hapus, kita tinggal satu saja. Nah, seperti ini. Ctrl S, save, lalu Ctrl X. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke name conf option. Nano name conf options. Nah, di sini kita akan mengatur supaya kita terhubung ke internet. Jadi forwardnya ini kita hapus, yang ininya, komennya ini. Nah, lalu kita tambahkan isinya dengan 8.8.8.8. Lalu kita tambahkan lagi di sini 8.8.4.4 titik koma. Nah, di sini ini adalah server dari internet. Titik koma, enter. Nah, seperti ini. Sudah, Ctrl S, Ctrl X, kita simpan. Lalu kita akan masuk ke resolve. Nah, nano etc garis miring resolve.conf, enter. Nah, di sini kita akan menambahkan isinya dengan yang pertama dulu search lokal, lalu tambahkan domain kita tadi, domainnya cahyakamila.com. Lalu kita tambahkan search cahyakamila.com. Setelah itu name servernya kita sesuaikan dengan name server kita
192.168.43.146. Nah, lalu kita tambahkan name server dari Google tadi, yaitu 8.8.8.8. Lalu name server 8.8.4.4. Lalu kita simpan, Ctrl X. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian restart. Selanjutnya kita akan merestart. Sistem CTL Sistem CTL restart bin 9. Nah, ini sudah berhasil kita merestart. Lalu selanjutnya kita akan mentes apakah kita sudah berhasil melakukan install konfigurasi DNS server ini dengan mengetikkan nslookup dan nama domain kita tadi, cahyakamila.com, enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka kita sudah berhasil melakukannya. Lalu kita akan men-setup klien dan server. Nah, setup klien dan server ini kita coba ping cahyakamila.com. Nah, berhasil kita melakukan ping di sini. Kita stop, Ctrl C. Selanjutnya kita buka lagi CMD-nya. Kita akan melakukan pengecekan apakah kita berhasil menjadikan ini tersambung antara klien dan server. Nah, di sini kita coba ketikkan ping debian.org. Nah, berhasil ya. Lalu kita ping lagi cahyakamila.com. Nah, belum berhasil. Kalau belum berhasil, kita setting dulu. Kita buka di sini network jaringan ini. Lalu kita pilih Wi-Fi, bukan Ethernet. Lalu change adapter option. Nah, jadi kita tadi pilih Wi-Fi, lalu change adapter option. Nah, di sini kita pilih yang Wi-Fi ini. Kita klik kanan, lalu properties, lalu kita cari yang IPv4 ya, metode. Nah, di sini ada Internet Protocol version. Nah, IPv4, kita properties lagi, kita rubah yang di sini menjadi use the following DNS server address, dan kita isikan address kita tadi 192.168.43.1. Terdapat kesalahan tulis. Hapus. 192.168.43.146. Nah, lalu kita oke. Nah, ini gunanya kita ingin menjadikan server kita ini ya server DNS. Oke. Lalu kita close. Setelah itu kita balik lagi ke CMD-nya tadi. Ke CMD lagi kita. Ya, lalu kita coba lagi ping cahyakamila.com.
Nah, ini sudah berhasil. Nah, kita sudah berhasil melakukan ping, berarti antara server dan kliennya sudah terhubung. Baik, selanjutnya kita akan menginstal SSH-nya. Di sini kita tuliskan apt get install open SSH server. Ya, benar, enter. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan. Kita download dulu putihnya. Nah, untuk melakukan pengecekan ini kita perlu mendownload putih. Nah, tinggal kita ketikkan saja di browser download putih, lalu masuk ke sini dan pilih ini, maka akan terdownload. Selanjutnya karena saya sudah ada, jadi saya tidak mendownload lagi. Nah, nanti akan ada seperti ini, lalu kita install. Untuk menginstalnya tinggal next saja juga. Jadi langsung saja kita buka putihnya. Di sini saya sudah melakukan install. Nah, lalu kita isi di sini dengan IP address kita tadi 192.168.43.146. Di sini portnya 22. Sudah, lalu kita open. Ini kita accept. Nah, di sini kita akan melakukan login as nama username kita tadi Cahya. Nah, jika yang keluar di sininya benar, ini IP address kita, maka kita benar di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, setelah sudah berhasil, kita masukkan SU passwordnya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berhasil. Nah, FTP File Transfer Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengirim file atau data melalui media jaringan. Nah, seperti yang sering kita lakukan adalah kita mengupload foto kita ke media-media sosial. Nah, itu salah satu bentuk dari transfer file atau data melalui media jaringan. Langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, yang terakhir kita akan melakukan install dan konfigurasi FTP File Transfer Protocol. Jadi, untuk menginstal FTP ini kita ketikkan apt min-y. Nah, min-y ini yes, install fs fs ftpd. Seperti ini. Kita tunggu loading. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk menginstal FTP. Lalu kita akan masuk ke fsftpd-conf dengan mengetikkan nano etc nano min-l, lalu baru etc, lalu fsftpd.conf. Nah, di sini kita akan menghapus komen yang ada pada baris ke-31. Nah, di sini kita hapus, lalu pada baris ke-99, baris ke-99 kita uncomment juga, ya ini. Lalu baris ke-100. Ini lalu 122, baris 122 dan 123, lalu 125,
lalu baris ke 131. Jika sudah, kita selanjutnya tambahkan di paling bawahnya sini lokal underscore root, lalu akan selalu sama dengan public underscore html, enter, secom underscore sandbox sama dengan no, Ctrl S, Ctrl X. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke nano, min l, etc, fst, ftpd dot charut underscore list. Di sini kita tambahkan Debian. Kita Ctrl S, Ctrl X, lalu kita restart. Sistem ctl restart fs ftpd. Enter. Selanjutnya di sini kita akan menginstal FileZilla. Ini gunanya untuk melakukan pengecekan pada FTP yang sudah kita install tadi. Klik kanan, run as administrator. Nah, di sini I agree. Lalu kita tunggu. Ya, di sini next saja. Oke, next saja, next aja juga karena memang saya menyimpannya di C, lalu kita install. Tunggu. Nah, jika sudah finish, lalu di sini kita masukkan hostnya itu tadi punya saya, namanya Cahya, username-nya Cahya, passwordnya kita isi 22.